Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada, NIM 160141809. Di sini saya akan menampilkan video mengenai teknik pengambilan gambar untuk memenuhi tugas mata kuliah sinematografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Haulia. Di sini saya bersama dengan Ibu Huria akan berbincang-bincang mengenai sejarah TPQ Hubudin. Nah, langsung saja. Ibu, jadi tahun berdirinya TPQ ini itu berapa? Tahun berdirinya Tahun berapa? Tahun berdirinya itu sekitar tahun 1999. Ya, tahun 1999 itu awalnya sebelumnya kan saya mengajarnya di TPQ di Kerajaan Kebumen, tapi kemudian terus saya ada anak kecil, kemudian saya di rumah kemudian ya ada yang mau diajari oleh aku, disuruh mengajar ngaji di rumah saja gitu, jadi tidak usah belajar gitu. Kemudian dan mulai itu terus selanjutnya semakin banyak anak-anak kecil yang menitipkan ngaji di TPQ ini, saya beri nama itu. Terus siapa yang mendirikan pertama kali, yang mencetuskan itu siapa? Yang TPQ Hubudin itu ya ibu sendiri, karena pada saat itu kan ibu baru mempunyai satu anak yang mungkin saya pikir-pikir dan juga saya gaduk-gadukan kalau bahasa Jawanya itu antara dari bahasa Arab, tapi juga nyerempet ke keadaan keluarga ibu. Hubudin itu ada nama saya, nama suami saya, kemudian yang terakhir din itu kan artinya agama, tapi juga nyerempet nama dari anak saya yang pertama. Berapa lama ibu mengajar di sini? Nah, sudah berapa lama ibu mengajar di sini? Kemudian selama mengajar, apakah ibu pernah didampingi oleh pengajar lain? Ya itu sejak mengajar itu kan pertama tentunya juga saya, ibu sendiri yang mengajar itu pertama kan ibu. Jadi ya mulai berdirinya itu kan ibu juga yang mengajar pada awalnya itu. Terus kemudian lama-kelamaan setelah banyak anak-anak kecil yang dititipkan ke sini untuk mengaji, anak-anak PAUD, malah sebelum PAUD tuh masih kecil-kecil itu, kemudian kan ibu juga agak kewalahan, kemudian mengambil ustadzah dari luar, jadi ada orang lain yang membantu ibu itu pada saat itu, karena banyak anak-anak yang kecil-kecil yang mau ngaji itu. Kriteria mengaji di sini itu dari mana saja? Apakah dari luar daerah, luar desa misalnya? Terus biasanya dari umur berapa yang mengaji di sini? Kalau kriteria itu saya tidak maksud saya tidak ada kriteria yang harus masuk itu dari saya, bebas ya, istilah saya bebas itu, walaupun dari luar daerah kalau memang mau ngaji itu juga saya terima, selagi masih bisa diajar atau dijangkau, masih bisa kita tidak kewalahan mengajarnya, itu tetap pasti diterima. Tidak ada yang
ibu tolak, istilahnya tidak ada kok menolak mau ngaji mau aku tidak pernah ditolak. Jadi kalau kriteria itu tidak. Terus kemudian untuk menurut umur itu, kalau menurut umur tuh kalau yang masuk sini itu ya saya bebas, karena mungkin kalau yang masih yang masih umur PAUD itu ya nanti untuk ngajinya yang mulai juz A, sebelum juz amma itu Iqra atau Qiraati ya, terus guru-guru hijaiyah dulu itu kalau yang masih di bawah TK atau PAUD. Kemudian kalau misalnya yang ngaji kok umur sudah bisa, misalnya umur SD ya itu kan ngajinya langsung ke Iqra atau bagaimana itu. Pokoknya mulai ada Iqra, Qiraati, jadi itu saya bebas, tidak harus ini Iqra, harus ini yang buah, harus ini Qiraati, enggak, tapi semua manut. Misalnya orang tua mengaji, oh pakai ini sama juga bisa, pakai ini juga bisa, tapi pertama itu yang awalnya biasanya pelajaran dasar itu ya huruf hijaiyah, kemudian yang seperti Iqra, Qiraati, yang buah itu yang diajarkan. Nah di sini kan kebanyakan anak PAUD ya Bu ya. Nah kalau ada murid ngaji yang nakal, nah itu gimana solusinya kalau mengatasinya? Kalau saya kalau nakal itu ya paling ya bagaimana ya, karena kan kalau anak kecil itu kan ya istilah di Semen itu ya cuma istilah dikandani diberitahu atau tidak boleh, dinasihati itu tidak boleh, itu tidak bagus itu, atau dengan kalau anak kecil kan bisa diweden-wedeni atau ditakut-takuti itu kalau ngomongnya kok tidak bagus nanti lidahnya digunting oleh malaikat atau bagaimana. Itu kalau begitu itu perbuatan setan, dan nanti tidak masuk surga loh, nanti ke neraka itu nanti panas diobong atau dibakar itu ya begitu cara pendekatannya. Karena kan masih anak kecil kan tidak pernah dijewer, dikeplak, dicubit, itu tidak pernah. Jadi cuma dinasihati, yaitu ditakut-takuti, atau itu misalnya yang tutuknya yang tidak bagus bicaranya itu ya nanti lidahnya nanti dipotong malaikat loh kalau bicaranya atau ngomongnya tidak bagus. Kalau yang nakal tangannya nanti diputus oleh, nah itu ditakut-takuti itu aja. Dan itu adalah perbuatan tidak bagus, itu diberitahu atau dinasihati ya. Nah sekarang kan banyak anak yang lebih memilih bermain ketimbang mengaji. Sebagai guru mengaji, cara mengatasi hal tersebut bagaimana? Pribadi saya sendiri nah itu kalau yang maman itu masalahnya itu kan sebabnya kalau di tempat ngaji ini ya itu sebetulnya mau saya buatkan mainan, tapi karena tidak ada mainan ya itu saya nyepai buku, atau mungkin biar yang ngaji fokus ngaji, kemudian yang lainnya biar dolanan atau main-main di luar. Raketan itu permainan dari desa itu itu lari-lari, atau yang penting tidak ramai dan tidak mengganggu pas waktu ngaji itu. Yang lainnya pas waktu ngaji itu tidak mengganggu, saya bebaskan bermain asal tidak mengganggu, dan juga tidak istilahnya misalnya main tidak boleh jauh-jauh, tapi tidak membahayakan, maksudnya tidak membahayakan itu tidak di jalan besar atau bagaimana, tapi masih di lingkup sini dan tidak mengganggu yang ngaji. Boleh bebas main apa saja, dan saya juga menyediakan istilahnya buku-buku yang bisa dibaca, misalnya buku-buku PAUD, buku menggambar atau melihat gambar-gambar itu insya Allah saya sediakan sedikit-sedikit gitu. Nah, terima kasih atas info yang Ibu berikan. Semoga tambah berkembang TPI-nya dan tambah berkah. Semoga Ibu diberi kesehatan dan juga keluarga